Shalom adik-adik, happy Sunday semuanya. Kembali lagi dengan Kak Silva, Kak Shirley, dan Kak Stefano. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Adik-adik, kakak undang buat bangkit berdiri semuanya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Semuanya kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku kan selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku kan selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Haleluya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Sekali lagi kita katakan, Dia paling aku cinta. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, lagu berikutnya kita harus semangat lagi, amin. Kita nyanyikan lagu Every Move I Make. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Sing na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace.
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu dan sikapmu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita adik-adik. Tuhanlah segalanya bagi kehidupan kita. Tiada lagi Allah yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita ulang lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
sempurna Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi. Kami ingin menyembah nama-Mu Tuhan. We worship you, we worship you. Sungguh indah, sungguh besar perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat Tuhan akan firman-Mu. Kau juga berkati dan urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pimpinan-Mu terus nyata Tuhan di dalam hidup kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Happy Sunday semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Silva. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya kita baik-baik aja ya dan semuanya sehat juga. Nah adik-adik, sekarang kan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kakak minta semuanya kita fokus dulu sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau ada yang aduh lapar pengen makan, aduh pengen cepet-cepet main games. Nah itu tinggalin dulu adik-adik, kita mau fokus sama firman Tuhan. Oke, jadi tema kita hari ini adalah great relationship atau kita bisa bilang hubungan yang baik ya. Nah itu diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 22. Nah adik-adik juga bisa baca di rumah ya. Matius 18 ayat 15 sampai 22. Nah apa sih great relationship itu atau hubungan yang baik? Nah itu adalah ketika kita bisa saling mengasihi sesama kita. Terus habis itu kita mau saling memaafkan. Nah dengan ada kasih terus kita mau memaafkan itu akan terwujud hubungan yang baik adik-adik. Nah, terus great relationship ini atau hubungan yang baik ini kita harus terapkan ke siapa aja sih? Itu bisa kita terapkan di lingkungan pertemanan kita, ke teman-teman sekolah atau teman-teman les gitu ya. Terus ke keluarga kita, ke papa mama kita, terus yang terutama sama Tuhan Yesus. Nah kita juga harus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita harus rajin berdoa. Terus selain itu baca firman. Terus habis itu nggak dibaca doang adik-adik firmannya. Tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Nah selain itu Tuhan juga mengajarkan kita loh adik-adik di dalam Alkitab. Gimana caranya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik. Slide berikutnya. Nah ini dia, di sini udah ditulis nih adik-adik kakak bacain ya. Yesus berkata, jika saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkanmu, kau telah mendapatkan kembali adikmu. Selanjutnya, jika ia tidak mendengarkanmu, maka bawalah 1 atau 2 orang saksi yang lain, supaya masalah itu tidak diragukan kebenarannya. Lanjut, kita baca dulu. Jika dia masih tidak mendengarkan mereka, maka bawalah kepada jemaat atau orang yang percaya kepada Tuhan di gereja. Jika dia menolak untuk mendengarkan, maka perlakukanlah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Selanjutnya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah adik-adik ini menarik banget ya. Apa yang, nih kata-katanya apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah di sini Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang kita lakukan juga ya di bumi itu juga harus perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya apa? Memaafkan, saling mengasihi. Tadi kita udah bahas ya di awal.
Terus habis itu saling membantu juga bisa untuk membangun hubungan yang baik loh adik-adik. Terus kalau misalnya teman kita ada yang berbuat salah, kita harus menghakimi dia atau kita memaafkan dia. Nah, kakak tahu, adik-adik pasti tahu jawabannya dong. Kita harus memaafkan dia, kita harus tetap mengasihi dia. Kita nggak boleh menghakimi teman kita. Misalnya teman kita ada yang berbuat salah nih ya. Dia misalnya ngebohongin kita. Terus habis itu kita tahu, terus kita bilang, kok kamu bohong sih? Terus kamu itu jahat banget loh, itu nggak boleh, Tuhan itu nggak suka kalau kamu berbohong. Nah itu kita bisa menegur dengan cara yang baik. Jadi kita nggak boleh ketika teman kita berbuat salah, kita malah musuhin dia. Kita harus bisa memaafkan. Nah ketika kita memaafkan, kita bisa saling mengasihi, Tuhan itu senang adik-adik. Terus Tuhan tuh kayak ngeliat, wah anak-anakku pinter-pinter ya, baik-baik semuanya, bisa jadi contoh, dia mau memaafkan, dia mau mengasihi. Tuhan itu seneng banget loh adik-adik, dan kakak percaya pasti adik-adik mau kan menyenangkan hati Tuhan. Nah lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika kita berkumpul, kita bersatu, dan di situ kita dan teman-teman kita dan keluarga kita saling mengasihi, Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Walaupun hanya 2 atau 3 orang berkumpul dikatakan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan itu hadir. Seberapapun kita ada, Tuhan itu mau hadir di tengah-tengah kita ya adik-adik. Lanjut. Selanjutnya, kemudian Petrus mendatanginya dan berkata, ya Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadapku? Sebanyak 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali, saya katakan kepada Anda, tetapi 77 kali. Nah adik-adik, dan yang dari tadi kita baca itu diambil dari kitab Matius 18 tadi ya, yang kakak udah kasih tahu di awal tadi. Nah di sini kan Petrus nanya, Tuhan berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? Terus ditanya sebanyak 7 kali. Nah Tuhan bilang, tetapi 77 kali. Jadi bukan hanya 7 kali saja, tapi 77 kali. Nah adik-adik maksudnya itu ketika kita memaafkan, kita nggak boleh setengah-setengah kayak misalnya nih teman kita ada yang berbuat salah. Terus kita tahu, kita mikir kalau ya udahlah aku maafinnya 3 kali aja. Atau enggak aku maafin 7 kali aja. Soalnya habis setiap aku maafin dia ngulangin kesalahannya terus sih. Nah nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita harus terus-terusan mau saling memaafkan dan biar terwujud kasih dan sehingga terwujud juga great relationship seperti tema kita hari ini. Nah, kenapa kita harus memaafkan? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah adik-adik kalau dipikir-pikir, kita kan juga manusia yang berdosa ya adik-adik. Kalau dilihat-lihat dosa kita juga mungkin banyak atau dosa kita besar juga di mata Tuhan. Tapi kan Tuhan mau mengampuni kita. Kita aja orang-orang yang berdosa yang kadang kita mungkin bikin Tuhan sedih sama kelakuan kita. Terus itu aja Tuhan mau memaafkan adik-adik. Nah buat teman-teman kita yang masih berbuat salah kepada kita juga harus bisa memaafkan. Nah adik-adik, biar great relationship ini bisa terwujud dalam kehidupan adik-adik, kakak punya 3 poin yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah ini dia aplikasi dalam hidup. Yang pertama itu ada poin peduli. Nah peduli itu gimana sih? Nah peduli itu kita bisa baca bareng-bareng. Tuhan mau kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah peduli itu gimana sih? Kita tuh bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita peduli, kita care, kita caring ya.
Nah, terus kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, maka kita harus mau membantunya. Yang pastinya kita membantu nggak boleh ngarepin imbalan atau enggak kayak, aku udah bantu kamu mau kasih apa nih ke aku? Nah, kita harus dengan hati yang tulus. Nah, selanjutnya jika ada yang berbuat salah, maka kita harus menegurnya dengan kasih, bukan menghakimi. Ya, kita kalau misalnya teman kita ada yang berbuat salah, kita harus menegurnya dengan kasih, dengan tulus. Misalnya teman kita atau kakak atau adik kita ada yang berbuat salah, bilang kita ngobrol dengan teman kita yang berbuat salah, kita bilang kayak gini, kamu tadi perbuatannya salah loh kayak gitu. Tuhan tuh nggak suka kalau misalnya perbuatan kamu tuh kayak gitu. Nanti Tuhan sedih, jadi kamu nggak boleh ulangin itu lagi ya. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Jadi aku juga mau mengasihi kamu seperti Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Jadi kita nggak boleh menghakimi kayak, kamu bandel banget sih, aku nggak mau temenan sama kamu karena kamu orangnya jahat. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik, karena apa yang Tuhan ajarkan itu adalah sebuah kasih. Nah, kenapa kita harus menegurnya dengan kasih? Supaya orang yang berbuat salah itu dapat mengerti dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi adik-adik, kalau negur teman kita yang berbuat salah dengan cara yang baik kan juga enak ya. Hubungan kita tetap baik, gak ada yang namanya permusuhan ya. Selanjutnya, bersatu. Bersatu itu, kita itu harus menjadi satu dan sehati di dalam Tuhan dan dalam hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik pasti adik-adik udah tahu ya, tadi yang mengasihi, memaafkan, saling membantu. Nah, dan semua itu kalau kita lakukan, itu bisa menciptakan persatuan adik-adik. Jadi kita bisa saling bersatu dan tidak ada yang namanya kebencian atau iri gitu ya. Terus selanjutnya Tuhan mau kita semua saling mengasihi dan bersatu, tidak saling bermusuhan. Nah, yang tadi kita jadi kalau misalnya kita saling mengasihi dan bersatu, berarti tidak ada yang namanya permusuhan. Terus ketika kita berkumpul dan bersatu di dalam Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, Tuhan itu senang sama anak-anak yang saling mengasihi. Jadi kalau kita kita udah bersatu, saling mengasihi, wah Tuhan pasti senang banget ya adik-adik. Selanjutnya, yang terakhir poinnya, memaafkan. Nah, adik-adik memaafkan. Kadang bagi beberapa orang ada yang masih sulit adik-adik memaafkan. Tapi karena kita anak-anak Tuhan dan kita tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, seharusnya kita nggak sulit lagi buat memaafkan teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbuat salah. Nah, jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka harus kita maafkan karena itu yang Tuhan mau supaya kita bisa memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik kita harus contoh apa yang Tuhan Yesus telah perbuat dalam hidup kita. Karena Dia sudah mengampuni kita, berarti kita anak-anaknya bisa mengikuti Tuhan yang sudah mau mengampuni kita. Jadi adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Matius 18 ayat 20. Nah, sebab Dia di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, ini ayat hafalannya kakak bacain, terus adik-adik ikutin ya yang di rumah. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dihafalin ya di rumah. Terus adik-adik, selain itu kakak mau menyampaikan pesan bahwa firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan pada pagi hari ini itu bisa kita terapkan ya adik-adik. Poin-poinnya yang tadi udah kakak kasih tahu itu bisa kita jalani di dalam kehidupan kita. Nggak apa-apa adik-adik kalau misalnya aduh kak, kayaknya aku masih sulit nih buat maafin dia. Nah, itu adik-adik kita perlu berdoa sama Tuhan ya adik-adik, supaya Tuhan bisa membantu. Nah, untuk anak-anak yang mau berusaha untuk memaafkan, yang mau taat sama firman Tuhan, Tuhan pasti mau bantu adik-adik. Jadi kita harus sering-sering
berdoa, baca firman, nanti kita akan mengerti adik-adik dan hati kita akan terbuka adik-adik buat Tuhan dan buat teman-teman kita. Jadi kita gampang mengasihi, gampang memaafkan. Nah, terus adik-adik jangan lupa juga buat kita selalu memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, karena Tuhan itu seneng loh kalau misalnya kita selalu ngandelin Tuhan. Nah, adik-adik juga udah tahu kan cara mengandalkan Tuhan itu gimana caranya. Nah adik-adik, Tuhan itu senang deket sama anak-anaknya yang punya hubungan baik sama Tuhan. Tuhan itu selalu pengen deket sama adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik buat lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tuntun setiap hidup kami Tuhan, kami mau bisa memaafkan Tuhan, kami ingin bisa peduli Tuhan, dan kami pengen bersatu Tuhan di dalam kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bisa pimpin setiap hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi dampak Tuhan bagi teman-teman kita juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, print template dengan ukuran A4. Kedua, gunting kertas. Tiga, pensil warna. Dan yang keempat, lem kertas. Cara membuat. Pertama, kita beri warna pada seluruh bagian gambar seperti ini. Kemudian kita gunting gambar yang sudah diwarnai. Setelah digunting seperti ini, sekarang kita tempelkan bagian gambar yang kecil-kecil ini ke atas gambar tangan yang ini ya. Nah, hasil art and craft-nya sudah jadi deh, seperti ini ya adik-adik. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 087886350155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 21 November 2020. Bagi setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas, Joy, Wonder, and Mighty akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.